Jumpa lagi dengan channel YouTube Mata Langit Selatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial dengan simulasi cara menentukan bayangan matahari saat akan menentukan awal waktu sholat asar. Sebelum belajar simulasi ini, perlu Anda pahami terlebih dahulu terkait dengan posisi matahari saat kulminasi, kira-kira kapan ia memiliki bayangan saat kulminasi atau istiwa. Dalam perjalanan semu tahunan matahari, akibat revolusi bumi mengitari matahari, perjalanan semu tahunan matahari terbagi pada 3 bagian di daerah-daerah tropis yang dekat dengan khatulistiwa. Pada tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September posisi perjalanan matahari tepat di ekuator langit. Sehingga bagi orang-orang yang ada di daerah khatulistiwa, saat itu matahari akan mengalami istiwa atau kulminasi tanpa bayangan. Pada tanggal 22 Maret sampai kisaran tanggal 22 September, posisi perjalanan matahari ada di utara ekuator langit. Sehingga pada saat itu tiap benda yang berdiri tegak lurus, di daerah khatulistiwa atau Pontianak dan daerah yang ada di selatannya, akan mengalami istiwa dengan bayangan matahari ada di selatan benda yang berdiri tegak lurus itu. Pada tanggal 24 September sampai tanggal 20 Maret posisi matahari akan ada di selatan ekuator langit. Sehingga daerah yang ada di khatulistiwa, dan daerah yang ada di utaranya akan mengalami kulminasi matahari atau istiwa dengan bayangan benda ada di utara benda yang berdiri tegak lurus itu. Berdasarkan pada penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa, untuk daerah tropis, perjalanan semu tahunan matahari sewaktu-waktu akan berada tepat di atas kepala saat istiwa, sehingga akan terjadi istiwa tanpa bayang. Dan pada waktu lain, posisi perjalanan semu matahari akan ada di selatan atau utara kepala saat istiwa, sehingga akan ada bayangan matahari baik di utara atau selatan saat istiwa. Sahabat channel sekalian, terkait dengan penentuan awal waktu sholat asar secara fikih, waktu asar ditandai dengan peristiwa adanya bayangan tambahan saat istiwa, ditambah dengan bayangan suatu benda yang persis sama dengan panjang bendanya. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa awal waktu sholat asar terjadi seperti kasus ini manakala posisi matahari saat istiwa ada di posisi selatan atau utara kepala pengamat. Sehingga saat matahari tepat istiwa, akan menyebabkan adanya bayangan dari pangkal tongkat, baik di utara atau di selatan tongkat. Pada waktu lain, awal waktu sholat asar akan terjadi, manakala posisi bayangan tongkat persis sama dengan panjang tongkat tanpa adanya bayangan tambahan. Kasus seperti itu akan terjadi, manakala posisi matahari waktu istiwa, matahari tepat istiwa di atas kepala pengamat, sehingga saat istiwa akan terjadi istiwa tanpa bayangan. Demikianlah paparan singkat terkait dengan penentuan waktu asar dengan bayangan matahari yang dapat kami sampaikan, dan semoga menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk para sahabat sekalian. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.